Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sana kita akan membahas 4 sub. Yang pertama, wawasan Nusantara. Yang kedua, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga, tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anakku sekalian, di era globalisasi membuat bangsa kita ini mendapat banyak tantangan. Nah, berbagai tantangan ini dapat diatasi jika segenap komponen bangsa mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini dapat mengakibatkan bangsa ini jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah. Nah, anak-anakku sekalian, jika kita lihat kenyataannya, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah mulai menurun. Apa sih buktinya? Ini ada indikator-indikator yang dapat kita lihat dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh makin seringnya terjadi tawuran antar warga. Nah, ini adalah contoh perkelahian pelajar. Nah, yang ini ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Nah, ini perebutan lahan pertanian maupun tambang. Nah, anak-anakku sekalian, berbagai peristiwa tersebut ternyata banyak kita saksikan di media massa. Untuk membangun kesadaran diperlukan sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas, rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak demi kebaikan bagi diri sendiri dan lingkungannya. Anak-anakku sekalian, oleh sebab itu setiap individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anakku sekalian, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini. Nah, jadi pembangunan harus sesuai dengan perkembangan bangsa. Hal-hal yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, anak-anakku sekalian, tidak selalu positif. Ternyata pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh faktor dalam negeri seperti dinamika kehidupan warga negara. Faktor kedua adalah pengaruh dari perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia. Nah, anak-anakku sekalian, oleh sebab itu pada suatu masa kesadaran tersebut tidak seutuh dengan masa sebelumnya. Jadi kondisi bangsa kita sekarang dapat menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat di negara ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Perhatikan saja masyarakat kita yang lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa lain. Nah, kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran sosial dan perhatian kepada sesama. Hal ini disebabkan individualisnya masyarakat di tengah penguasaan iptek yang terbatas. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Nah, anak-anakku sekalian, menurut Sumarsono, kata wawasan berasal dari kata wawas,
bahasa Jawa yang artinya melihat atau memandang. Secara harfiah kita artikan sebagai cara penglihatan atau cara tinjau atau pandang. Adapun kata nasional berarti bersifat kebangsaan atau berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Berdasarkan hal itu, wawasan nasional dapat diartikan sebagai cara pandang suatu bangsa yang telah bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung melalui interaksi dan interrelasi, dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional termasuk lokal dan provinsional, regional, serta global. Selanjutnya, menurut Profesor Wan Utsman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, tadi ada pengertian wawasan Nusantara. Sekarang ada hakikat wawasan Nusantara. Anak-anakku sekalian, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perseorangan. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan yang sama. Anak-anakku sekalian, dulu ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sedangkan sekarang ini anak-anakku sekalian, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalkan dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua ada keadilan. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kesesuaian pembagian hasil dengan dalih, jerih payah, dan kegiatan baik perseorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga ada kejujuran. Anak-anakku sekalian, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun anak-anakku sekalian realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Yang keempat ada solidaritas. Nah, anak-anakku sekalian, di sini diperlukan kerjasama maupun memberi dan berkorban bagi bangsa lain tanpa meninggalkan ciri karakter budaya masing-masing. Selanjutnya ada kerjasama. Adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Yang nomor 6, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908. Nah, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Nah, anak-anakku sekalian, kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah, anak-anakku sekalian, jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan anak-anakku sekalian persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Sekian dari materi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, tidak usah takut, tidak usah ragu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kerjakan evaluasinya. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.